Soal yang pertama, analisis dan berikan saran terkait kebijakan pemerintah di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai risiko ketidakpastian global. Ekonomi global di tahun 2024 sampai dengan 2025 diproyeksikan masih di bawah tren jangka panjang. Demikian halnya untuk inflasi, meskipun menurun, namun inflasi global masih di level yang tinggi. Meski demikian, sejumlah capaian perekonomian Indonesia di tahun 2023 lalu telah menunjukkan kinerja ekonomi yang solid. Hal tersebut juga didukung oleh indikator yang makroekonomi yang secara konsisten terus menunjukkan peningkatan. Capaian tersebut tentunya mampu membangun optimisme Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2024. Pada tahun 2023, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,05%, lebih tinggi dari angka konsensus forecast sebesar 5,03%. Permintaan domestik, industri pengolahan, dan juga perdagangan menjadi sumber utama pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan konsumsi LNPRT juga turut melejit seiring masa kampanye pemilihan umum. Inflasi umum di Indonesia sebesar 2,57% cukup terkendali dan terjaga di rentang sasaran. Dalam 5 tahun terakhir, inflasi Indonesia cukup terkendali, berada di bawah rata-rata negara ASEAN 5, negara berkembang, dan negara maju. Optimisme pemerintah terhadap proyeksi 2024 yang solid dan 2025 yang lebih baik. Pemerintah optimis pada tahun 2024 Indonesia akan tumbuh lebih tinggi, yakni di angka 5,2%. Kemudian pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai kisaran 5,3 sampai dengan 5,6%. Sedangkan untuk tingkat inflasi, pemerintah optimis inflasi Indonesia hingga akhir 2024 akan terus terkendali, di mana rata-rata tahunnya akan berada di bawah 2,8%. Lalu, untuk tahun 2025, Indonesia yakin mampu di angka kurang lebih 2,5% di atas dari 1%. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengindikasikan bahwa pemerintah sangatlah optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan 2025. Akan lebih baik, beberapa strategi besar kebijakan pemerintah juga telah disampaikan guna memastikan ketahanan ekonomi nasional ke depan. Saran yang dapat diberikan selain merevitasi mesin konvensional seperti produktivitas, daya saing, hingga infrastruktur, pemerintah juga ingin membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru mulai dari industrialisasi, digitalisasi, hingga transisi energi berkelanjutan. Kemudian juga disiapkan strategi penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan melalui berbagai perlindungan sosial, termasuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, pembiayaan mikro, padat karya tunai. Soal yang kedua, evaluasi sistem penerimaan pajak dan non-pajak. Setiap daerah otonomi harus memiliki sumber pendapatannya sendiri, demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah otonomi, provinsi dan kabupaten kota memiliki beberapa macam pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk melangsungkan dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dokumen yang digunakan pada sistem pemungutan dan penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan formulir pemungutan pajak. Surat pemberitaan pajak daerah atau SPTPD, surat ketetapan pajak daerah atau SKPD, dan surat-surat pajak daerah atau SSPD. Dalam pajak daerah jarang terjadi ketidaksesuaian antara formulir dan pemungutan pajak dengan pelaksanaan di lapangan. Apabila dilihat dari dokumen yang digunakan untuk pemungutan dan penerimaan pajak daerah sudah tepat, karena setiap dokumen memiliki fungsi-fungsi tertentu sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat kecil. Pada dokumen-dokumen tersebut terdapat nomor urut yang dapat digunakan untuk pengawasan dokumen yang dikeluarkan. Dan dokumen-dokumen telah melewati pengesahan atau otorisasi oleh pihak-pihak yang terkait. Prosedur yang membentuk sistem dalam sistem ini sudah sesuai dengan peraturan daerah. Walaupun dalam peraturan daerah belum terdapat aturan yang mengatur tentang sistem pemungutan dan penerimaan pajak daerah,
Akan tetapi, penerapan sistem pemungutan daerah dan penerimaan pajak daerah oleh Dispenda telah menggunakan prosedur yang baik dan didukung oleh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam tiap sub-sub yang terkait serta dicatat dengan menggunakan sistem komputerisasi yang akurat. Akan tetapi, berdasarkan pada penelitian di lapangan yang saya searching di internet, dalam proses verifikasi lapangan yang dilakukan dan pembukaan dengan dibantu oleh tim monitoring, seringkali formulir pemungutan pajak dianggap sesuai dengan kondisi di lapangan, walaupun sebenarnya terjadi ketidaksesuaian. Mengevaluasi sistem pemungutan dan penerimaan pajak daerah dengan menggunakan rasio efektivitas dan sangat efektif menjalankan proses pemungutan dan penerimaan pajak daerah. Soal ketiga, jelaskan bagaimana cara mengatasi inflasi dan deflasi. Yang pertama, membuat kebijakan operasi pasar terbuka. Membuat kebijakan operasi pasar terbuka terbilang penting dilakukan. Pemerintah umumnya perlu mengeluarkan suatu kebijakan demi peningkatan jumlah produksi. Contoh, memberikan premi atau subsidi agar kuota produksi barang. Yang kedua, menerapkan kebijakan moneter. Menerapkan kebijakan moneter terbilang cukup baik, terutama sebagai cara mengatasi inflasi dan deflasi dengan kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga, menghemat pengeluaran pemerintahan. Berusaha menghemat pengeluaran pemerintah termasuk sebagai langkah dasar yang dapat diambil. Pemerintah harus mampu melakukan pembatasan pembelian maupun permintaan barang atau jasa untuk keperluan kurang penting harus dihentikan. Yang keempat, menaikkan upah kerja. Menaikkan upah pekerja adalah cara mengatasi inflasi dan deflasi dengan kebijakan moneter dan fiskal. Secara efektif membuat daya beli meningkat, kemudian menandakan perekonomian juga akan bertambah baik. Yang kelima, menaikkan atau menurunkan pajak. Tentunya kalau inflasi, tingkat pada rumah tangga dikurangi maupun dibatasi. Pengurangan konsumsi dapat membuat penurunan harga barang atau jasa. Sementara itu, kalau deflasi, hal yang dilakukan yakni menurunkan biaya pajaknya. Hal ini berguna supaya perusahaan semakin meningkat melakukan aktivitas usahanya, kemudian membantu ekonomi masyarakat berubah menjadi lebih baik.